Shalom teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Judul renungan kita pada hari ini, ciri-ciri orang yang sukses. Yang pertama, tidak berpikir picik atau sempit. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 2 Petrus 1 ayat 9. Yang kedua, tidak berpikir kotor atau negatif thinking, tetapi berpikir yang positif atau mau melihat sisi positifnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Filipi 4 ayat 7-8. Yang ketiga, tidak menghakimi kesalahan orang lain dan mengusik hamba Tuhan. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Roma 14 ayat 4. Jangan mengusik orang-orang yang kau urapi dengan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. 1 Tawari 16 ayat 2. Sikap tidak berlebih-lebihan. Sikap sedang moderation dalam arti KJF. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Yang kelima, rela mengampuni atau tidak ada akar pahit. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 15-17. Yang keenam, tidak kepo atau tidak sibuk dengan urusan orang lain. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan berbuat seseorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ibrani 3 ayat 11-12. Dan anggaplah sebagai sesuatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri malas-malas, dan bukan hanya malas-malas saja,
tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal yang tidak pantas. 1 Timotius 5 ayat 13. Yang ketujuh, tidak sirik atau iri hati dan panas hati kepada seseorang. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kejadian 4 ayat 5 dan 6. Yang kedelapan, harus kuat, berani, dan tidak tawar hati. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan bergantung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kesembilan, berjalan di dalam kebenaran, berakar, dibangun, bertambah teguh di dalam iman, dan melimpah dengan ucapan syukur. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang ke-10, memiliki nilai tambah. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan bersaudara-saudara, dan kepada kasih akan bersaudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Petrus 1 ayat 5-8.